5 menit lagi ya. Jadi masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu boleh mengingatkan undangannya atau calon member atau juga member-membernya. Malam hari ini Reni akan coba membawakan materi baru yang beberapa minggu lalu diberikan oleh Ko Bobi. Jadi Reni akan coba jelaskan 8 lembar materi. Kita akan sama-sama belajar dari situ. Tidak akan ada banyak hitungan malam hari ini. Kita akan berbicara tentang bisnisnya, konsep bisnisnya. Lalu nanti Reni akan buka sesi untuk tanya jawab buat Bapak Ibu yang mau bertanya. Slide-nya memang mantap ya Bapak Ibu karena di lembar pertama tuh sudah nampak MLM gitu. Nah, buat kita yang akan coba membawakan materi MLM, sarannya adalah kita harus kuat untuk bisa mengurai satu slide pertama ini supaya calon prospek atau undangan kita itu bisa terus mengikuti slide-slide selanjutnya dan boleh menerima kekuatan dari bisnis AFC. Nah, masih ada waktu Bapak Ibu untuk bisa mengundang, mengingatkan calon undangannya atau calon membernya atau membernya sendiri. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah ada malam hari ini ya. Boleh teks nih dari mana saja supaya bisa disapa-sapa ya sama Reni. Halo Bu Reni. Halo Pak Sam, aku lihat nih Pak Sam. Siapa Pak Sam? Siapa? Kamu lah. Tahu? Tahu lah namanya, kan ada foto Pak Sam, walaupun namanya Dewi Hu. Halo Bu Reni. Ya. Halo Bu Reni. Ya, semangat ya Pak Sam ya. Luar biasa aku lihat nih, mulai bergelora lagi ya. Siap Bu, semangat Bu. Toreda Bu. Harus minimal ya. Selamat Bu Rini. Halo Pak Budi. Nah, Reni mau tanya nih Pak Budi SDA. Dari mana nih Pak Budi? Surabaya, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Saya punya keluarga di sana di Waru, Tratap Di mana? Jaya. Perumahan Mana? Angkatan Laut ya, TNI Angkatan Laut. Oh, di Gedangan, Seruni. Bukan. Rempang, Jalan Rempang. Jalan Rempang. Dari pintu Kenal masuk tuh. belok kiri. Itu ada kakaknya Mama Reni. Reni pernah tinggal di sana juga. Oh. Masuk Ada kan? Sidoarjo. Ya. Ya Pak Budi? Sebelum Sidoarjo apa? Sudah lewat Pepelegi, Sidoarjo? depan Pepelegi ya. Depan Pepelegi. Pepelegi kan kanan. Pepelegi, oh. Kita ke kiri ada perumahan Angkatan Laut ya, TNI Waru Tratap Jaya. Nah, itu di Jalan Rempang. Oh Salam iya, kenal yang ya. Juanda ya, Jalan Juanda. Ya. Salam kenal ya Pak Budi ya. Ya, selamat. Nah, ini ya ada, mohon maaf, Reni lihat ada Gloria Abigail. Boleh tahu nggak ini dari mana ya? Selamat malam, Bu. Ya, Bu Gloria dari mana, Bu? Dari Depok, Bu. Depok. Ini mitranya di bawah Bu Agnita bukan? Betul. Oh ya, berarti aku panggil Gloria ya, karena kamu masih muda kan ya? Iya, Bu, betul. Oke, siap. Semangat ya, Glo. Ada Tante Alis. Tante Alis Malang lagi bergelora nih, Tante Alis. Semangat, semangat, Tante Alis. Ini belum buka, belum buka video ya. Ada siapa lagi nih? Bu Meli, Batam. Selamat malam. Masih di Bandung kah? Udah nyampe di sini, Say. Oh, di Tangerang. Ingat tuh, Bandung ada jadwal table talk, mulai disiapin. Ya, tanggal berapa kemarin? Tanggal 8 ya? Bukan, tanggal 15 ya kalau nggak salah ya. Oh, 15, oke. Ya, siap. Tanggal segitulah, tanggal 8 di Lipo. Oke. Lalu ada
Ada Mas Amrullah, ada Ibu Tati. Ibu Tati SDA nih, namanya sama nih sama Pak Budi. Satu grup atau gimana nih? Nama saya dari Pak Yusak, Bu Reni. Oh, Pak Yusak. Ya, timnya Pak Oke. Yusak. Ada soalnya belakangnya sama-sama SDA, itu singkatan timnya atau nama keluarga ya? Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, SDA itu Sidoarjo. Kameranya dibuka, Bu. Iya, Tati. sebentar. Saya belum mulai nih. Kita mau mulai ya. Sekarang udah lewat 10 ya. Enggak, kameranya dibuka. Bu Oke. Tati. Lagi di mobil, Pak. Iya. Ya. Oke, seberapa yang ada malam hari ini ya, Reni akan berusaha mencoba membawakan slide dari Kobobi, materi dari Kobobi yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Nanti Reni minta kerjasamanya nih, karena memang malam hari ini Reni tidak akan berbicara banyak tentang hitungan, tetapi ini murni hanya ke konsep bisnis ya. Apa yang Reni terima kemarin dari sharingnya Kobobi, saya akan coba sampaikan malam hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Reni, saya dari Winner Sobles di Lipo Cikarang, ya. Saya memulai AFC terdaftarnya itu tanggal 25 Juni, ya. Tapi saya mulai menjalankannya itu di 1 Agustus, gitu ya. Saya belajar dari leader-leader dan saya mendapatkan satu informasi yang luar biasa, dan hari ini, malam hari ini saya akan sampaikan juga informasi ini. Ada member baru nggak Bapak Ibu? Boleh di teks kalau ada yang baru, supaya saya bisa tahu. Ini nama-nama kurang lebih saya udah mulai biasa dengar ya. Amrullah, Mas Amrullah, Ibu Alin ya dari Magelang nih kalau nggak salah ya. Tante Trisnawati, saya tahu semua. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba share screen. Nah, ini slide pertama, Bapak Ibu nampak di depan kita MLM, ya. Boleh diketik di kolom chat ke saya, biar saya juga bisa mendapatkan informasi dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu apa sih MLM itu? Ada kesan apa sih dengan MLM? Apa sih penilaian Bapak Ibu tentang MLM? Yuk diketik yuk di kolom chat. Saya mau lihat, tadi mana aku bisa lihat? Ini, ada nggak nih yang mau ngetik nih? Belum ada yang ngetik nih. Ya, makasih. Jualan produk, ajak orang bisnis. Ya, terus apa lagi? Saya harus catat juga nih, rekrut member untuk jadi tim. Oke. Terus apa lagi? Ajak orang. Ayo Pak Budi, ada masukan nggak? Glo, ada masukan nggak? MLM apa tuh? Saya mau menyamakan dulu nih frekuensi saya sama Bapak Ibu nih ya. Yes, tutup poin. Sering ya dengar itu ya. Thank you Tante Alis, Bu Elaine Wenur. Ya apalagi nih Pak Budi, tahu nggak tentang MLM? Apa sih penilaian Bapak Ibu tentang MLM? Nah, Pak Budi udah langsung klik nih ya. Ya Bapak Ibu. Nah, boleh dibuka di unmute ya. Saya mau tanya, kalau seseorang mendengar tentang MLM, biasanya itu positif atau negatif yang kita dapatkan? Yes, kesana negatif. Berapa banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasakan aura negatif dari MLM? Ditolak. Terus apa lagi? Bahkan kemarin saya dengar ada yang diblok, ada yang dicuekin, ada yang apa? Udah langsung disekak. Kalau mau bicara tentang AFC jangan kemari gitu ya. Biasanya negatif. Nah ini
Ko Bobi berikan ini banyak langsung lari. Betul sekali ya Bapak Ibu, karena memang MLM ini udah satu aura yang kesannya memang negatif. Kenapa harus Ko Bobi taruh di lembar pertama MLM ini? Sementara orang kita belum ngomong MLM aja udah larinya ke sana ya. Kemarin kalau tidak salah Mas Amrullah ada ya sharing ke saya ya, dia screenshot, dia bilang belum apa-apa Ci udah kabur karena MLM gitu ya. Jadi MLM ini kesannya sangat luar biasa negatifnya. Bahkan boleh dikatakan, aduh kenapa ya Ko Bobi bisa taruh slide ini di lembar pertama. Waktu pertama saya berpikir kenapa harus Ko Bobi taruh di lembar pertama. Sementara orang ini menghindari tentang MLM. Bagaimana dia mau mendengar cerita selanjutnya tentang AFC, bisnis AFC, bila di depannya sudah dibilang tentang MLM. Banyak ya, saya catat ada ya tadi, ada tutup poin, terus apa, cari member, terus beli produk, terus bikin seneng atau bikin kaya yang di atas. Pernah dengar itu nggak Bapak Ibu? Lalu barang numpuk, jadi stok gitu ya. Nah saya hanya mau katakan begini Bapak Ibu, waktu saya berikan slide ini di depan Bapak Ibu, saya mau katakan, saya sepakat, saya paham dengan pendapat Bapak Ibu semua, dengan situasi yang Bapak Ibu hadapi ketika bertemu calon prospek sudah langsung ngeblok karena MLM. Di sini tugas kita adalah kita menjelaskan bahwa bisnis AFC itu berbeda loh. Ya, jadi kita akan cari tahu apa yang dia tidak suka dari MLM. Di situ kita akan menemukan frekuensinya. Nah, saya mau tanya, ada nggak Bapak Ibu yang pernah menjalankan MLM sebelumnya selain sebelum AFC? Boleh nggak teks di saya? Apakah ada yang pernah menjalankan? Sebelum menjalankan AFC sudah pernah menjalankan MLM yang lainnya tuh, entah MLM produk rumah tangga, entah MLM sejenis, suplemen-suplemen gitu. Ada? Ya, oke, saya pernah dengar ini. Oke. Oke. Ya, ada ya. Nah, yes, ini benar, ini banyak ya. Ada kita temuin ya, kosmetik ya, kebanyakan dia kosmetik. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba flashback ke belakang. Ya, Ibu Jiana ya, ada juga itu. Saya akan flashback ke belakang. Ketika Bapak Ibu menjalankan MLM itu, tingkat keberhasilannya bagaimana? Tingkat keberhasilannya? Lain. Ya, saya menilai saya ambil kesimpulan nyaris apa ya? Nyaris tidak sukses, nyaris tidak berhasil. Gitu ya. Yang ada adalah kewajiban, tuntutan, sementara haknya itu tidak diperoleh gitu ya. Nah, saya akan sampaikan Bapak Ibu ketika saya bertemu dengan prospek, saya akan dengarkan semua tentang MLM itu, lalu saya bilang, AFC ini berbeda. Seperti tadi Pak Budi bilang, benar, AFC ini berbeda dengan itu semua. Di mana bedanya Bapak Ibu? Di mana bedanya? Yuk, ada yang mau ngasih teks nggak Reni? Reni mau sampaikan, ada perbedaan bisnis AFC dengan yang mereka sebutkan itu, yang mereka takutkan itu, yang mereka khawatirkan dengan MLM. Yang pertama adalah di AFC itu tidak ada tutup poin. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, Ibu Misna, benar. Di AFC itu tidak ada tutup poin. Ya, satu, tidak ada tutup poin. Lalu kedua, di AFC tidak belanja, tidak diharuskan belanja terus. Setuju nggak? Ya, betul. Lalu di AFC tidak harus jual produk. Ada yang pernah merasa selama di AFC jual produk?
Tidak. Jadi kita akan jelaskan bahwa AFC itu berbeda, tidak ada tutup poin, tidak harus belanja terus, tidak ada jual produk, bahkan benar sekali yang Ibu Misna katakan bonusnya besar. Ya, jadi tidak ada di bisnis AFC itu menguntungkan yang di atas, bikin senang yang di atas, bikin kaya yang di atas, tidak. Tetapi di AFC adalah bisnis yang bersama-sama kita akan menjadi sukses. Kita akan menjadi kaya sama-sama. Gitu ya, bukti sudah banyak, itu nanti bisa diuraikan lagi. Nah, yang saya mau sampaikan adalah di bisnis AFC ini ada 3 hal yang saya dapatkan. Ya, 1, ini bisnis yang mudah dilakukan. Berbeda dengan MLM. Makanya saya bilang berbeda dengan MLM. Ini adalah bisnis yang mudah dilakukan. Kenapa kok bisa dibilang mudah untuk dilakukan? Ada nggak yang mau bantu jawab? Kenapa ini bisnis mudah dilakukan? 1 tadi, kita tidak harus jualan produk, Bapak Ibu. Ya, kalau di MLM dari mulai kita mendaftar member, join, kita jualan apa? Kita beli produk, kita jual produk sampai kapan? Sampai kita bosen, sampai kita selesailah dengan menjalankan bisnisnya. Tetapi di sini bisnisnya mudah, 1. Ya, betul sekali, ini akan saya bahas ya, Ibu Misna. 1, kita tidak jualan atau tidak beli produk. Oke. Yang kedua, kita binari, Bapak Ibu. Bina kiri dan kanan, 2 kaki. Jadi kita lebih fokus menjalankannya. Gitu ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kita diajarin, didampingin, dipinterin, dibantu. Setuju nggak? Ini masuk ke kategori pertama bisnis AFC. Mudah dilakukan ya. Lalu yang keempat adalah kerja 1-2 bulan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kerja 1-2 bulan itu sudah memiliki income puluhan juta per bulan. Gitu. Jadi saya katakan kalau di yang lain-lain kita kerja dari mulai join sampai merasakan lelah, berdarah-darah, habis semuanya, kita masih harus kerja. Tetapi di AFC ini nyata 1-2 bulan itu sudah memiliki income jutaan per bulan. Lalu yang kelima adalah Bapak Ibu memiliki 4 orang terbaik ya. 4 orang terbaik sudah pasti sukses. Nggak perlu puluhan ribu, ratusan, ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Di AFC ini 4 orang terbaik, Bapak Ibu sudah pasti sukses ya. Lalu yang keenam buat Reni, ini bisa dilakukan kapanpun. Setuju apa tidak? Bisa dilakukan dimanapun, bisa dilakukan oleh siapapun. Ini mudah, tidak diperlukan ijazah, tidak diperlukan orang yang memiliki pertemanan banyak. Contohnya Reni tidak memiliki pertemanan yang banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisnis yang mudah yang bisa dilakukan. Ketujuh, buat Reni, semua yang Reni uraikan 1-6 tadi itu sudah terbukti dan nyata sebagai bisnis yang mudah. Ada yang setuju nggak Bapak Ibu? Yuk kita unmute. Ini bisnis yang pertama ya dari slide pertama. Lalu yang kedua itu adalah duitnya gede. Tadi ada yang bilang bonusnya besar. Duitnya besar. Bisnis masa depan. Karena apa? Bisa diwariskan. Artinya apa? Perjuangan kita saat ini itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang kita cintai ya. Jadi kalau saya berbicara tentang slide pertama, MLM, AFC itu berbeda. Ya, bedanya 1, bisnis mudah dilakukan. Kedua, ini bonusnya besar, duitnya gede, bisnis masa depan bisa diwariskan. Ayo, mau jelaskan apa yang masuk ke kategori ini bisnis dengan duit gede? 1, Bapak Ibu ya, cukup modal 1 kali seumur hidup. Setuju nggak? Berapa modalnya? Nanti akan ada di slide kedua ya. Modal cukup 1 kali seumur hidup. Sekali lagi Bapak Ibu hanya memiliki modal 1 kali dan itu berlaku seumur hidup. Lalu yang kedua, paling jelek 12 bulan atau 1 tahun
punya income puluhan hingga ratusan juta setiap bulan. Oke ya. Yang ketiga, perjuangan hari ini bisa dinikmati selama-lamanya karena diwariskan. Yang keempat, Bapak Ibu, kita sendiri owner. Kita ini pemilik bisnis. Artinya adalah kita tidak kerja sama orang lain. Ketika kita berbisnis dengan AFC, kita memiliki bisnis pribadi, ya. Kita sebagai owner itu yang menentukan kecepatan kita berhasil atau tidak, karena kita pemilik dari bisnis itu. Lalu yang kelima, bisnis ini tidak hanya bisa dilakukan di Indonesia atau untuk market di Indonesia, tidak Bapak Ibu. Bisnis ini marketnya sampai ke seluruh dunia. Karena apa? Karena ada kesepakatan antara AFC Indonesia dengan AFC Jepang bahwa hanya kita member dari Indonesia yang terdaftar sebagai member itu yang bisa melakukan bisnis dengan orang lain di luar negeri ya. Sebentar ada yang bocor. Oke, ya lewat. Nah, yang keenam, saya suka tutup ini selalu dengan apa? Sudah terbukti Bapak Ibu, dan ini nyata. Ya, ada berapa banyak orang yang memiliki income puluhan bahkan ratusan juta dengan background yang sebenarnya sederhana gitu loh, ya. Lalu yang ketiga tentang bisnis AFC itu adalah saya mengatakan bisnis kebaikan. Kebaikan. Kenapa bisa dibilang bisnis kebaikan Bapak Ibu? Yaitu satu, kita kerja tim Bapak Ibu. Kerja tim, dibantu, disupport, sukses bersama-sama, ya. Ada prospek kan Bapak Ibu di luar kota atau di luar negeri, kita bisa dibantu oleh leader-leader. Kita bisa dibantu oleh tim. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya ada mitra masih baru namanya Pak Pur di Malang. Saat ini saya minta bantuan Ibu Lina untuk mentorin, untuk perhatikan karena jarak Reni dengan Pak Pur ini berjauhan sehingga Reni minta bantuan supportnya dari Ibu Lina. Dan inilah yang dilakukan. Jadi bagi Reni ini adalah bisnis kebaikan ya. Jadi ini terbukti bahwa apa? Tidak ada tuh istilah bikin enak yang di atas. Itu di AFC tetong hok. Tidak terbukti gitu ya. Jadi yang di atas pun dia mau loh bantu kita yang ada di bawah gitu. Nah lalu yang kebaikan ini adalah saya atau Bapak Ibu bisa melihat orang-orang, bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami keluhan dengan kesehatannya, lalu mengkonsumsi produk AFC dan mengalami kebaikan, mengalami kesembuhan. Ini adalah salah satu bentuk kebaikan juga Bapak Ibu ya. Lalu yang selanjutnya adalah orang-orang yang sedang minus, susah, atau mohon maaf, dililit hutang, tidak ada harapan untuk menghadapi kehidupan saat-saat ini. Nah, di AFC ini orang-orang tersebut mengalami perubahan, Bapak Ibu, mengalami perubahan bersama dengan AFC. Banyak ya kita dengar ya. Testimoni-testimoni bahkan orang yang baru keluar dari lapas dengan backgroundnya ex narapidana ternyata dia bisa memiliki income ratusan juta bersama dengan AFC. Orang yang memiliki background supir taksi, satpam, bahkan Reni sebagai penjual donat bisa memiliki income puluhan juta bersama dengan AFC tiap bulannya. Ini menjadikan orang-orang kaya baru di AFC. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki harapan baru untuk melewati saat-saat seperti ini. Ya, nah saya mau katakan, kira-kira Bapak Ibu dari penjelasan Reni tentang satu slide ini, Bapak Ibu ada komentar nggak? Ada yang tidak setuju nggak dengan Reni? Bisnis AFC berbeda dengan bisnis MLM. Karena 3 poin bagi Reni. Ini bisnis yang mudah dilakukan, ini bisnis yang duitnya gede, dan ini bisnis kebaikan. Kita nggak pernah merasa sikut kiri, sikut kanan. Justru kita saling merangkul, kita saling support bergandengan tangan. Kita sama-sama meraih atau merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Oke, setuju nggak Bapak Ibu? Nah, lalu
saya mau tanya sama Bapak Ibu sebentar, saya akan slide-nya saya. Oke. Nah, di mana bedanya? Ya, di mana bedanya tadi? Ya. Inilah Bapak Ibu, kita tidak jual produk. Kita hanya share konsep bisnis. Kita cari partner bisnis, kita cari rekan kerja, kita cari orang-orang yang mau berbisnis gitu ya. Dengan apa? Dengan modal 1 kali antara 3,3 juta sampai 21 juta. Lalu diajarin sampai bisa disupport, didampingin 6 sampai 12 bulan. Memiliki potensi penghasilan 25 sampai 100 juta per bulan. Ya. Bapak Ibu, kalau ada konsep bisnis yang seperti ini, Bapak Ibu tertarik nggak? Yuk, saya tanya, tertarik nggak Bapak Ibu? Konsepnya sederhana, modal 1 kali 3,3 sampai 21 juta, diajarin sampai bisa, didampingin, dibantu, dipinterin, 6 sampai 12 bulan, potensi penghasilannya 25 sampai 100 juta per bulan. Nah, kerjanya bagaimana Bu Reni? Kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Bulan pertama, Bapak Ibu ajak 10 orang pembisnis. Oke, sekali lagi, bulan pertama Bapak Ibu ajak 10 orang pembisnis. Bulan kedua Bapak Ibu ajak 10 orang pembisnis. Ya, di bulan pertama Bapak Ibu ketika mengajak 10 orang pembisnis, Bapak Ibu sudah memiliki potensi income 5 sampai 20 juta. Di bulan kedua Bapak Ibu mengajak 10 orang pembisnis lagi, Bapak Ibu sudah memiliki potensi income 20 sampai 40 juta per bulan, ya. Setelah itu dari bulan ketiga sampai bulan selanjutnya, yaitu bulan ke-6, itu Bapak Ibu hanya mendampingi dari 20 orang yang join bersama dengan Bapak Ibu, kita asumsikan itu ada 2 di kiri, ada 2 di kanan. Artinya 4 orang yang memiliki semangat sama dengan Bapak Ibu, memiliki motivasi, memiliki kinerja, ya, memiliki komitmen sama-sama dengan Bapak Ibu, hanya 4 orang Bapak Ibu. Itu kita sudah memiliki potensi, memiliki income 100 juta dalam 3 bulan pertama. Nah, saya mau balik bertanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu cari 10 di bulan pertama, 10 di bulan kedua, total 20 orang. Bapak Ibu punya nggak sih teman-teman? Atau Bapak Ibu punya nggak keluarga, saudara, teman, sahabat, rekan bisnis, rekan hobi yang mau bersama-sama dengan Bapak Ibu memiliki income yang sedemikian hebatnya di bisnis ini? Yuk, ada yang mau komentar nggak? Susah nggak Bapak Ibu? Kalau nanti ada pertanyaan, kita akan tanya jawab Bapak Ibu. Ya, di mana bedanya Bapak Ibu? Seperti tadi kita bilang, kita tidak menjual produk. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Bu Reni gimana bisa ngomong nggak jual produk? Loh, membernya itu kan harus beli 2 produk. Iya, setelah itu kita tidak diharuskan untuk membeli produk lagi Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak menjual produk. Kita hanya share konsep bisnisnya bahwa di AFC ada bisnis modal 1 kali seumur hidup 3,3 juta sampai 21 juta, diajarin sampai bisa, dipinterin, dibantu, diduplikasi 6 sampai 12 bulan, memiliki potensi penghasilan 25 sampai 100 juta. Gimana cara kerjanya Bu Reni? Bulan pertama cari 10 orang pembisnis, bulan kedua cari 10 orang pembisnis, asumsinya dari bulan pertama 2, dari bulan kedua 2 orang, total ada 4 orang yang memiliki 1 komitmen, 1 visi, 1 semangat bersama-sama dengan kita untuk menjalankan bisnis ini, maka kita sudah meraih potensi income ini Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada bisnis kita kerja hanya 1 sampai 2 bulan. Sekali lagi saya ulang, kerja 1 sampai 2 bulan itu bisa memiliki potensi income puluhan, bahkan sampai ratusan juta setiap bulannya. Paling jelek
12 bulan, ya, dengan hanya mendampingi, mengajari, mensupport, memintarkan gitu ya, 4 orang terbaik, Bapak Ibu, cocok nggak bisnis ini sama Bapak Ibu? Income puluhan sampai ratusan juta ini penting nggak buat Bapak Ibu? Lalu, mau nggak Bapak Ibu punya bisnis seperti ini? Pertanyaan itu ada sama kita sendiri dulu Bapak Ibu. Karena di bisnis ini kita harus yakin dulu. Setelah kita merasakan yakin dengan diri kita, baru kita bisa sharing ke orang. Dan orang bisa menerima keyakinannya yang kita sampaikan. Ya, Bu Elaine, saya sudah beberapa kali ajak teman dijawab mahal. Karena mereka menganggap MLM yang lain. Sama dengan MLM yang lain. Oke, saya akan jawab nanti ya. Nah, saya akan katakan sama Bapak Ibu ada bisnis seperti ini. Cocok nggak sama Bapak Ibu? Pak Budi, cocok nggak bisnis ini sama Pak Budi? Mana nih Pak Budi? Oke, sebentar. Pak Budi ada bisnis seperti ini, ya, hanya kerja 1-2 bulan, mendampingi 4 orang terbaik, paling jelek 12 bulan, memiliki potensi income puluhan hingga ratusan juta. Cocok nggak Pak bisnis ini Pak sama Bapak? Cocok. Ya, lalu income-nya ini puluhan sampai ratusan juta, penting nggak sih Pak income ini buat Bapak, buat kita? Ya buat semua Bu. Buat semua, penting. Buat semua. Lalu mau nggak Pak? Bapak Ibu mau nggak? Pasti mau. Mau belajar Bu. Ya, mau ya. Lalu bisa nggak Bapak Ibu? Pasti bisa, karena ada caranya Bapak Ibu. Ya, saya akan coba buka slide ketiga. Ini caranya Bapak Ibu ya. Oke. Ini caranya. Ini udah slide ketiga. Kita hanya bahas 8 slide ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita akan tanya jawab. Caranya Bapak Ibu tentukan posisi atau tentukan modal Bapak Ibu. Di AFC ada 3. Ruby, Sapphire, dan Diamond. Ini ya Bapak Ibu ya. Ruby itu nilainya 1 paket. Sapphire itu 3 paket. Dan Diamond 6 paket. Modalnya berapa? Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Karena kita tidak paksa untuk Bapak Ibu ambil modal yang tertinggi. Kita bisa mulai dari 3,4, 10,2 atau 20,4. Nah, apa bedanya? Apa yang menentukan bedanya? Bedanya apa Bu Reni? Saya modal 3,4, saya modal 10 jutaan dan saya modal 20 jutaan. Bedanya apa? Bedanya adalah penghasilannya Bapak Ibu, potensi penghasilannya, bonus yang akan Bapak Ibu terima. Karena apa? Ketika Bapak Ibu di Ruby, ini sponsor bonusnya 300.000 per paket. Artinya ketika Bapak Ibu posisinya Ruby, lalu ada member mendaftar Ruby, maka Bapak Ibu akan mendapat 300.000 per paket. Ya. Nah, untuk Sapphire Bapak Ibu akan mendapat 450.000 per paket. Diamond 550.000 per paket. Ini bonus sponsor. Bagaimana dengan bonus pairing? Karena kita ada bonus harian, bulanan, dan tahunan. Nanti kita akan bahas, ini adalah bonus harian. Apa itu artinya harian? Bonus yang bisa dicairkan setiap hari ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan SMS Konnichiwa. Bonus itu bisa dicairkan. Ketika Bapak Ibu di Ruby, Bapak Ibu akan mendapat pair, pasangan 150 ya, setiap pasangnya. Lalu Sapphire 200.000, Diamond 300.000. Artinya modal Bapak Ibu itu mempengaruhi penghasilan Bapak Ibu. Karena ini ada hitungannya. Hanya ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu hafal, tidak sulit gitu ya untuk hitung-hitungannya. Nah, ketika bulan pertama Bapak Ibu mendapatkan 10 orang sebagai mitra bisnis dan di bulan kedua sebagai mitra bisnis, kita asumsikan hanya 4 orang terbaik yang berjalan bersama dengan Bapak, yang mau ya berjuang bersama-sama,
yang mau merubah kehidupan bersama-sama, hanya 4 orang terbaik itu diduplikasikan, dipinterin, belajar bersama-sama seperti tadi Pak Budi bilang, mau belajar, kita belajar apa sih Bapak Ibu? Belajar tentang produknya. Ya. Kekuatan kita adalah kita mengerti tentang product knowledge. Minimal nggak banyak Bapak Ibu produk kita, hanya Subarashi dan Utsukushi. Lalu ada produk Sensei-Suru. Tetapi yang biasanya banyak dihadapi adalah Utsukushi dan Subarashi. Hanya 2 produk ini yang kita tahu. Dan tidak perlu juga tahu semua kandungannya. Ada hal-hal utama yang perlu kita tahu sehingga kita tahu ketika orang membutuhkan apa, kita bisa memberikan solusinya. Ya, bagi saya adalah satu, belajar product knowledge. Ketika kita memiliki product knowledge, nah kita akan ketemu tuh tadi tuh seperti yang Ibu Ibu Elaine bilang, ya kita disamakan dengan MLM yang lain. Kita akan bisa menjawab beda loh MLM yang sana dengan AFC gitu kan dari produknya. Kita akan jawab nanti. Apa itu produknya? Ada di slide selanjutnya ya. Lalu belajar apa lagi Bapak Ibu selain product knowledge? Belajar tentang bisnisnya Bapak Ibu. Ya. Supaya orang-orang tahu, orang-orang melihat, orang-orang paham bahwa ini bisnis yang luar biasa. Pelajari bisnisnya. Bawa apa? 1 sampai 2 bulan loh kita bekerja. Cuma bawa 10, 4 orang saja yang mau jalan. Kita sudah pasti income loh puluhan sampai ratusan juta. Paling jelek 12 bulan kita sudah pasti mencapai itu. Ada buktinya enggak lu? Ada banyak bukti. Yaitu mah orang yang kaya, itu mah orang yang punya kenalan. Enggak. Di sini di AFC ada bukti orang yang biasa-biasa, bahkan yang berawal dari minus, dia bisa berubah loh. Dengan bukti nyata gitu ya. Jadi buat saya pelajari product knowledge, pelajari bisnisnya. Ini gampang sekali Bapak Ibu bisnisnya. Kita hanya hafalin rumus ini saja. Ruby, Sapphire, Diamond. Lalu 1 paket, 3 paket, 6 paket. Karena di AFC selalu perkalian. Inilah yang dipakai untuk perkalian penghitungan bonus. Nilai bonusnya berapa? Inilah nilai bonusnya Bapak Ibu. Sponsor 300, 4,5, 5,5. Per 150, 200, 300. Oke? Nah, saya akan jelaskan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berada di posisi diamond, ini contohnya di diamond, Bapak Ibu nampak ya, slide saya di tempat Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu ini ada di posisi diamond, ya, saya coba ini diamond. Lalu Bapak Ibu di bulan pertama cari 10 orang. Di bulan kedua Bapak Ibu cari 10 orang. Ternyata dari 20 orang ini asumsinya hanya ada 2 di kiri dan 2 di kanan yang sama-sama sepakat berkomitmen sama dengan Bapak Ibu. Yuk kita jalanin bisnis ini. Yuk kita memiliki target income puluhan juta per bulan. Yuk kita merubah hidup bersama dengan AFC, gitu ya. Yuk kita sukses sama-sama AFC. Nah, dari 2 orang di kiri dan 2 orang di kanan, Bapak Ibu, lakukan di bulan ketiga sampai di bulan ke-12, ya. Dampingin, ajarin, pinterin, duplikasikan untuk melakukan hal yang sama yang Bapak, maka akan tercipta. Ini sudah rumus ya Bapak Ibu, sudah dilalui, akan tercipta kedalaman di sebelah kiri itu 30 kedalaman Bapak Ibu, ya. Lalu di kanan 30 kedalaman selama 1 tahun. Oke? Ketika terjadi 30 kedalaman dan 30 kedalaman di kiri dan kanan selama 1 tahun, maka akan didapatkan 500 mitra di bawah kita. 500 downline, 500 partner ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, Reni yang biasa-biasa saja 1 tahun menjalani bisnis AFC lebih dari 500. Ya. Kalau Reni mau berkata saat ini Reni memiliki 1.300 lebih. Jadi sekitar 1.300-an. Artinya ini benar Bapak Ibu. Bisa tercapai 500. Ko Bobi dalam 1
dalam 1 tahun dia sudah mencapai puluhan ribu gitu ya. Reni masih ribuan. Nah, berarti tercapai Bapak Ibu, nggak sulit 500 mitra ini. Nggak hal yang fantastis, yang sulit diraih, tidak. Buktinya nyata. Reni 1 tahun ribuan, lalu Kobobi 1 tahun puluhan ribu. Ya, kita compare 2 itu saja. Artinya 500 ini nyata. Nah, dari 500 ini Bapak Ibu ada 250 di kiri, 250 di kanan. Ini pasti Bapak Ibu, ya. Lakukan saja bisnis ini seperti ini karena sudah ada rumusnya. Duplikasikan saja, lakukan. Nah, ketika ada 250 di kiri dan 250 di kanan, ternyata ada hukum ekonomi. Ya, bahwa 80% itu tidak aktif. Yang aktif itu 20%, ya. 80% tuh nggak aktif, mungkin hanya pemakai, mungkin masih jalan di tempat atau belum klik atau masih bergelut dengan kegalauan, dengan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, ternyata ada 20% yang aktif Bapak Ibu menjalankan bisnisnya. Oke ya. Nah, ketika 20% itu kita ambil Bapak Ibu, maka akan lahir 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan. Oke, sampai di sini. Bapak Ibu, kita ambil lagi hukum ekonomi yang terburuk atau yang terjeleknya. Yuk kita ambil lagi 80% dari ini nggak aktif. Yang aktif 20%. Ingat ya, udah kita 2 kalikan nih hukum ekonominya ya, Paretonya ya. Berarti dari 50 di kiri dan 50 di kanan, ada 10 orang di kiri dan 10 orang di kanan. Oke, Bapak Ibu, dari 500 mitra kita hanya dibutuhkan 10 kiri dan 10 kanan. Nah, ini terjadi pasangan Bapak Ibu, ya, pairing. Ini tidak bicara tentang sponsor ya, hanya bicara tentang pairing. Nah, ketika Bapak Ibu berada di posisi diamond, kita sudah tahu bahwa pairing diamond adalah 300.000 per pasang. Oleh sebab itu, ketika terjadi transaksi 10 di kiri dan 10 di kanan, maka akan mendapatkan passive income pairing 300.000 dikali 10 pairing, 10 pasang, maka mendapatkan hasil 3 juta per hari. Ya. Jika 1 bulan 30 hari, maka potensi passive income kita 3 juta dikali 30 hari, yaitu 90 juta per bulan. Nah, ini kalau kita sudah lakukan paling jeleknya 12 bulan ya. Ini perkiraan paling jeleknya 12 bulan. Ada nggak Bu yang dapat 90 juta per bulan baru hitungan bulan? Ada. Banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali ya. Bahkan Kobobi dalam waktu bulan ketiga sudah mendapatkan 94 juta per bulannya. Nah, ini rumus yang Bapak Ibu lihat di depan ini asumsi 12 bulan loh Bapak Ibu. Setelah kita melakukan usaha atau menjalankan bisnis selama 12 bulan. Nah, Bapak Ibu, ini ketika ini ketika Bapak Ibu posisi diamond. Nah, bagaimana ketika posisi Bapak Ibu ruby? Ya. Bu, itu diamond Bu, 90 juta per bulan. Iya, benar. Tapi ketika Bapak Ibu ruby, artinya ruby berapa pairnya Bapak Ibu? 150.000. Yuk kita kalikan. 150.000 dikali 10 pair setiap hari berarti 1,5 juta per hari. Oke? Kalau 1 bulan 30 hari berarti 1,5 juta kali 30 hari 45 juta per bulan. Masih oke ya Bapak Ibu ya. Kita ambil lagi Bapak Ibu yang terburuknya. Tadi udah sangat-sangat terburuk ya Bapak Ibu ya. Saya udah ambil sampai 12 bulan, saya udah kenakan hukum ekonomi 2 kali. Sekarang saya perburuk lagi. Kalau Bapak Ibu ruby yang seharusnya mendapatkan passive income itu maksimal
45 juta per bulan, anggap 50%-nya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu terima 22.500.000 per bulan. Buat Reni, situasi saat sekarang, Bapak Ibu memiliki income tambahan 22.500.000 setiap bulan. Ini adalah bisnis yang luar biasa. Ini adalah bisnis yang memiliki harapan. Ini adalah bisnis yang pantas, layak diperjuangkan. Ini bisnis yang dapat diandalkan. Ya Bapak Ibu ya, ini suatu bisnis yang luar biasa. Nah, kita coba kemari. Yuk kita lihat gambarnya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di Diamond, ya, saya akan coba hitungkan. Ini tadi kan mengenai passive income ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di Diamond, lalu Bapak Ibu closing. Satu orang di sebelah kiri Bapak Ibu, Ruby. Ini gambar pink, Ruby. Artinya Bapak Ibu lihat posisi Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat posisinya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ada di Diamond, lihat yang Diamond ini. Inilah bonus yang akan Bapak Ibu terima. Oke, ketika Bapak Ibu merekrut seorang Ruby, maka bonus direct sponsor yang akan Bapak Ibu terima adalah 550. Dikalikan oleh nilai paketnya yang direkrut. Karena Ruby nilainya 1, maka dikalikan 1. Artinya Bapak Ibu ketika merekrut Ruby mendapatkan bonus direct sponsor 550.000. Dan kemudian Bapak Ibu rekrut orang kedua, Sapir. Sapir itu nilainya 3 paket. Kembali lagi Bapak Ibu dapat 550 sebagai direct sponsor karena Bapak Ibu sudah modalnya Diamond. Dikali dengan orang yang Bapak Ibu rekrut, Sapir nilainya 3 dikali 3. Artinya Bapak Ibu mendapatkan nilai direct sponsor 1.650.000. Oke. Lalu ada kiri dan ada kanan Bapak Ibu. Berarti terjadi pasangan. Berapa? Di kiri Bapak Ibu nilainya 1, di kanan Bapak Ibu nilainya 3. Nah, yang pecah pairing adalah nilai terkecil. Dalam hal ini 1. Ya Bapak Ibu, lihat bonus pairing Diamond 300. Nah, artinya 300 dikali 1. Nah, ketika Ruby nilainya 1 di kiri, sekarang pecah 1, maka habis 0. Sapir kan awalnya nilainya 3. Sudah diambil pecah 1, maka tersisa 2. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau beritahukan tentang pairing. Pairing kita ini adalah unlimited kedalaman. Ya, sekali lagi saya katakan unlimited kedalaman. Artinya Bapak Ibu mau ada di level kedalaman 1, kedalaman sampai kedalaman 30 tuh ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan pairing gitu. Lalu yang kedua, pairing ini tidak hangus Bapak Ibu, tersimpan. Artinya ketika tadi di kiri Ruby, di kanan Sapir, yang pecahannya 1 berarti masih ada simpanan di kanan Bapak Ibu. Berapa simpanannya? 2. Dan ini tersimpan sampai kapan Bu Reni? Selama belum pecah, tersimpan selama-lamanya. Oke? Nah, lalu yang ketiga, pairing ini tidak harus sejajar Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu ada closing ke bawah lagi tetap bisa dipecahkan. Yang penting masih ada simpanan di kiri dan di kanan Bapak Ibu. Jadi kalau di satu kaki Bapak Ibu dalam banget gitu ya, sementara di kanan Bapak Ibu melebar, melebar gitu ya, bukan masuk ke dalam tapi melebar. Itu tetap bisa dipecahkan pairing Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat Bapak Ibu, pairing kita nilainya sama. Baik Reni misalnya sebagai upline Bapak Ibu maupun Bapak Ibu sebagai downline misalnya, nilai jumlah pairingnya sama. Ketika kita memiliki modal yang sama. Artinya waktu Reni di Diamond, Bapak Ibu di Diamond, pairing kita nilainya 300 per pasang. Ketika Reni di Ruby, Bapak ada di Ruby, nilai pairing kita sama, 150.000 per pasang. Gitu ya. Jadi ada 4, sekali lagi pairing kita unlimited kedalaman. Lalu pairing kita tersimpan, tidak hangus. Pairing kita tidak harus sejajar, mau lebih dalam atau melebar bisa. Lalu nilai pairing kita sama, ya. Nah, di sini diberikan gambar bahwa setelah itu si Ruby ini merekrut Diamond, ya, dan Sapir.
gitu. Nah, lalu si Sapir ini yang di kanan Bapak Ibu tadi merekrut Sapir dan Ruby. Otomatis nanti direct sponsornya akan masuk kepada orang yang merekrut. Ya, kalau dalam hal ini Ruby yang merekrut, Ruby yang mendapatkan. Tetapi kalau yang merekrut Diamond yang di atas, maka dia yang mendapatkan. Saya akan membahas tentang pairingnya. Ya, tadi di kiri Bapak Ibu sudah habis nih, tidak ada simpanan. Jadi 0. Tetapi di kanan Bapak Ibu yang si Sapir ini dia punya simpanan 2 di kanan. Ketika di kiri Bapak Ibu ada member baru, di sini digambarkan Diamond dan Sapir Bapak Ibu. Diamond ini nilainya 6 paket, Sapir nilainya 3. Artinya di kiri Bapak Ibu sekarang memiliki nilai pairing baru yaitu 9 paket. Nah, bagaimana di kanan Bapak Ibu? Nah, di kanan Bapak Ibu ini ada rekrut Sapir nilainya 3, Ruby nilainya 1, artinya yang baru member ini, yang baru didaftarkan ini punya 4. Tetapi ingat Bapak Ibu, di atas tadi ada simpenan 2. Menambah pairing kanan Bapak Ibu, karena ini posisinya di kanan. Jadi pairing kanan Bapak Ibu 4 yang baru ditambah simpenan Bapak Ibu 2 ada 6. Nah, ketika di kiri 9 dan di kanan 6, maka pecah terjadi pasangan yang terkecil, yaitu 6. Sehingga yang 6 itu nilainya jadi kosong. Nah, di kiri Bapak Ibu yang 9 tersisa 3. Tadi di kanan ya tersisa 2 ya, sekarang di kiri tersisa 3. Itu hal yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Maka Bapak Ibu akan menerima pair 6 dikali karena diamond 300.000 ya. Ini terus Bapak Ibu. Terus dan terus. Tidak ada level kedalamannya. Bagaimana nanti kalau ini udah sampai kedalaman 30? It's okay. Lebih bagus, artinya pasif income Bapak lebih kenceng. Pasif income Bapak Ibu di bisnis ini lebih luar biasa ya. Ini caranya Bapak Ibu. Lalu saya mau jelaskan. Bisnis apa ini Bapak Ibu? Ya, hati-hati Bapak Ibu, hari ini kalau bagi Reni dan saya juga yakin Bapak Ibu memiliki hal yang sama, penilaian yang sama bahwa bisnis itu berhubungan dengan nama baik. Ya, Reni sangat pilih-pilih untuk bisnis, jangan merusak nama baik. Gitu. Karena kalau nama baik berbicara tentang diri sendiri nggak apa-apa Bapak Ibu ya, itu pun sudah merugikan diri Reni, merugikan diri Bapak Ibu. Tapi ini nama baik bisa berhubungan dengan anak, dengan yang lain-lain keluarga kita. Nah, saya sangat meyakinkan Bapak Ibu untuk mencari bisnis yang jelas. Tadi konsep bisnisnya sudah ada, caranya sudah ada, gitu kan? Ini bisnis apa Bapak Ibu? Nah, inilah yang harus kita jelaskan ke calon mitra kita. Ini ada perusahaan dan produk Bapak Ibu ya. Secara singkat saya akan jelaskan tentang perusahaan. Perusahaan saya selalu bawa 3 hal Bapak Ibu. Ini adalah farmasi Jepang. 1, ini adalah farmasi Jepang yang tertua karena sudah 52 tahun. Ini adalah farmasi Jepang yang terbesar karena sudah go public. 3 hal ini saja Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi AFC bukan MLM. Karena AFC bukan perusahaan MLM. Kalau yang ada biasanya MLM itu seperti apa? Maklon ya. Jadi produk dilabelkan sendiri. Tetapi AFC ini perusahaan farmasi di Jepang, tertua dan terbesar. Buat saya ini satu perusahaan yang sudah memiliki tingkat keamanan yang luar biasa untuk kita berbisnis. Sudah memiliki satu value sebagai perusahaan yang kompeten gitu ya, yang memiliki bisnis long term. Nah, setelah saya menjelaskan tentang perusahaan yang ada pusatnya di Shizuoka, Jepang gitu ya, lalu saya akan bawa ke Indonesia. Di Indonesia sudah memiliki beberapa kantor, ada di Jakarta, di Medan, Surabaya, di Bali, lagi dibangun di Bandung, bahkan menyusul di Makassar dan kota-kota besar lainnya. Itu adalah perusahaan beli semuanya, tidak ada yang sewa. Nah, ketika saya sudah menjelaskan tentang perusahaan ini, kira-kira Bapak Ibu masih memiliki kegalauan nggak kalau berbisnis dengan perusahaan yang sudah terjamin seperti ini?
Gitu, Bapak Ibu ya. Ini adalah perusahaan yang jelas, yang tidak perlu takut nanti kabur, menghilang. Karena saya pernah ikuti satu talkshow dengan Cieni, Bu Sido AFC, dia bilang ketika saya berbisnis, saya memiliki kriteria perusahaan itu minimal sudah 25 tahun. Nah, ternyata ini 50 tahun lebih, 52 tahun. Lebih meyakinkan lagi. Setelah dari perusahaannya kita jelaskan, saya akan jelaskan 2 produknya. Kalau bisa 3 yang saya suruh. Nah, dari produk saya juga akan bawa 3 hal Bapak Ibu ya. Selain di kandungan utamanya, kalau Sob Subarasi ini dari peptide ya, triple peptide, itu adalah triple peptide pertama di Jepang. Lalu ini adalah pertama kali negara Jepang berkolaborasi dengan negara luar, gitu ya. Jadi lalu Utsukushi di bahan utamanya adalah sperma DNA salmon dengan yang lainnya gitu. Dari produk ini saya hanya sebutkan 3 Bapak Ibu ya. 31 itu adalah memiliki paten manfaat. Paten manfaat kita bisa jelaskan dengan 2 hal. 1, memiliki uji klinis jurnal selama 7 sampai 15 tahun. Dan paten manfaat itu keluar jika 100% yang diujikan mengalami manfaatnya. Lagi ya, diuji klinis, punya jurnal, lalu selama 7 sampai 15 tahun, dan ketika diberikan 100% harus mengalami hasil manfaatnya. Itu baru dikatakan berhasil dan dapat paten manfaat. Nah, paten manfaat ini diakui oleh 3 negara besar, Jepang, Cina, Korea. Kita jelaskan lagi, Jepang itu negara yang sudah branding internasional, Cina ya, bahkan pengobatan biasanya kita selalu melihat ke negara Cina, lalu di Korea kita melihat skincare ya, glowing gitu. Nah, ini adalah 1 paten manfaat. Lalu kedua, saya biasanya bawakan legalitas Bapak Ibu. Paten manfaat itu tadi yang pertama sertifikat halal, lalu apalagi AP2LI, SIUP-L, lalu saya selalu bawakan tentang BPOM RI. Ya, ML itu makanan luar. Artinya produk yang dibawa oleh AFC Indonesia adalah produk 100% buatan Jepang. Oke, sekali lagi 100% made in Jepang. Jadi buat saya ini produk yang powerful, yang premium. Nah, yang ketiga baru saya bawa. Ini sudah terdaftar di MIMS loh. Artinya apa? Dunia medis, dokter, apotik sudah mengakui manfaat dari produk AFC. Ini ya Bapak Ibu, saya selalu bicara tentang perusahaan dan produk. Bapak Ibu kalau bisnis hati-hati, harus jelas perusahaannya. Lalu produknya harus berbicara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berbisnis produknya biasa-biasa saja, produknya tidak powerful, tidak premium, capek. Gitu ya. Nah, kita sudah melihat banyak testimoni dari produk AFC ini yang sangat luar biasa. Bahkan belum lama saya dapat testimoni dari mitra saya yang berada di Papua. Dia muntah darah. Nah, dikirimlah SOP Subarasi dan Utsukushi dalam waktu 2 hari. Dia bilang muntah darah, darahnya sudah jauh berkurang. Sedikit. Dia bilang gitu ya. Yang lalu banyak, sekarang sedikit. Lalu dia bilang badannya lebih segar. Artinya apa Bapak Ibu? Saya tidak overclaim, disclaimer, dalam waktu hitungan hari orang sudah merasakan. Karena ada paten manfaatnya. Itu ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, saya akan berbicara tentang bisnis ini Bapak Ibu. Ini bisnis memiliki income bukan hanya harian, bukan hanya bulanan, tetapi ada tahunan. Yang hebatnya lagi Bapak Ibu, bisnis tahunan ini bisa Bapak Ibu dapatkan berulang-ulang setiap tahunnya. Ya, bukan berarti kalau Bapak Ibu sudah mencapai toreda, Bapak Ibu tidak akan bisa toreda lagi. Tidak. Bapak Ibu sudah sampai samurai, Bapak Ibu udah mentok di samurai. Tidak. Ini tiap tahun Bapak Ibu bisa raih. Karena kita periodenya
1 Oktober sampai 25 September. Berapa potensi bonus tahunannya? Atau kalau saya bilang ini THR ya Bapak Ibu ya. THR-nya itu ini Bapak Ibu. Ada di sini. Bonus tahunan 5 juta, 25 juta, 75, 575, 1,8, 3,5. Bener nggak Bapak Ibu dibayar? Bener, kemarin sudah ada tuh. Bahkan mendapatkan award, mendapatkan muri, ya dibayar cash gitu ya. Nah, lalu potensi income-nya nih, ketika Bapak Ibu toreda, Bapak Ibu artinya sudah memiliki income 25 sampai 60 juta. Saya sangat tertarik Bapak Ibu lihat tulisan putih di atasnya Bapak Ibu. Dahsyat ya. 2 sampai 3 bulan loh. Bapak Ibu yakin sudah harus bisa toreda. Ya, bahkan ada yang ya bukan ada lah, bahkan Reni gitu ya, 1 bulan toreda gitu ya. Nah, ini satu bisnis yang luar biasa Bapak Ibu, yang bisa diraih dengan waktu yang cepat. Nah, kalau Reni sudah jelaskan seperti ini Bapak Ibu, ini adalah kendaraan bisnis yang terbaik yang saat ini harus Bapak Ibu miliki. Kendaraan bisnis yang cepat. Ketika Bapak Ibu bisa naik Ferrari, kenapa Bapak Ibu masih mau naik bajai? Lama Bapak Ibu. Ya, ketika orang-orang sudah sampai di tujuan, sudah merasakan perubahan hidup, Bapak Ibu masih bergelut dengan masalah, masih bergelut dengan apa ya? Bagaimana meningkatkan income. Inilah kendaraan yang terbaik saat ini. Sudah terbukti, sudah nyata. Kendaraan yang cepat untuk meraih income puluhan sampai ratusan juta. Nah, Ronin bisa dicapai dalam 4 sampai 6 bulan. Sejelek-jeleknya bisa dicapai dalam waktu 1 tahun. Apakah Bapak Ibu merasa puas? Dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi income 40 sampai 100 juta. Buat saya ini kendaraan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, buktinya apalagi Bu Reni, kalau ini satu kendaraan bisnis yang luar biasa di saat seperti ini. Come on, ini lagi corona, ini PPKM. Bahkan mohon maaf saya dengar kabar lagi, kolaps lagi perusahaan. Bahkan mohon maaf kemarin saya baca berita Garuda penerbangan itu sudah mengalami loh masa-masa yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Nah, inilah yang saya mau jelasin Bapak Ibu. Nih, ini terbukti Bapak Ibu. Tahun 2020 ada ribuan orang yang berhasil memiliki bisnis bersama dengan AFC, memiliki income 25 sampai 1 miliar tiap bulan. Nyata Bapak Ibu, ketika semua orang mengalami situasi ekonomi yang ambruk, kolab, gulung tikar, bangkrut, stres semua. Karyawan-karyawan PHK, kerja digilir, gaji dipotong gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu tahun 2021 ini membuktikan semua panahnya, lihat tuh Bapak Ibu, hijau ke atas semua. Bisnis AFC naik. Ketika semua ekonomi sedang turun, bisnis di AFC ini naik. Hampir 200%. Kalau yang di awal 2020 itu 2000-an, di 2021 nih hampir 4.000 orang Bapak Ibu yang mengalami perubahan ini. Bapak Ibu mau nggak menjadi salah satu dari orang-orang yang mengalami perubahan ini, yang membuktikan bahwa bisnis AFC ini bisnis anti pandemi gitu loh. Atau Bapak Ibu cukup melihat lalu oh iya ya, hebat ya, cuman bisa kasih komentar hebat ya. Ayo sama-sama kita nikmati, kita buktikan. Perjuangan kita ini enggak sia-sia Bapak Ibu. Perjuangan kita bersama AFC ini berharga. Ya. Dan dihargai, ada hasilnya. Ada harganya, AFC bayar itu Bapak Ibu. Ya, jadi buat saya ini salah satu bukti bahwa bisnis ini layak untuk kita semua. Bisnis ini layak untuk Bapak dan Ibu. Bisnis ini patut diperjuangkan. Jangan jadi penonton, jangan cuma bisa komentar hebat ya, andai kata, seandainya gitu ya.
Tidak Bapak Ibu. Yuk mulai dari sekarang. Bapak Ibu yang mungkin sudah join member lebih awal dari Reni, mungkin selama ini belum menjalani bisnisnya, sekarang baru paham tentang bisnisnya, tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Kita bisa bikin 3 bulan awal. Kita cari orang rekrut sebanyak-banyaknya. 3 bulan kedua, kita dampingin sebanyak-banyaknya member kita, sebaik-baiknya. 3 bulan ketiga, kita cari prestasi kita. Raih ranking terbaik, Toreda, Ronin, buat apa? Buat kita, buat tim kita, gitu ya. Lalu 3 bulan terakhir kita mulai bangun tim kita, bangun bersama-sama. Itu ada di sini enak Bapak Ibu sebenarnya. Kita nggak perlu cari formula baru, kita tinggal duplikasikan. Kita nggak bisa, kita nempel sama leader, kita nempel sama upline. Yuk ajarin. Supportnya bagaimana? Senin sampai Minggu selalu full Zoom. Bapak Ibu masih kurang Zoom itu, bisa hubungin pengundang Bapak Ibu, bisa hubungin leader. Yuk minta Zoom private. Zoom private, saya nggak bisa jam 7. Ini ada calon member saya jam 5. Oke, kita buka. 2-3 orang kita siap layanin. Gitu ya, karena kita mau sukses. Jadilah orang-orang yang merasakan kesuksesan di bisnis ini. Ini bisnis yang nyata ya Bapak Ibu. Lalu ini Bapak Ibu tolong lihat tabelnya. Mana ada bisnis yang seperti ini Bapak Ibu? Coba ya Bapak Ibu lihat ya. Saya suka terheran-heran dengan bisnis ini. Mana ada loh Bapak Ibu, bisnis yang disetting sedemikian gampangnya, mudahnya untuk dilakukan, ya. Lalu punya potensi penghasilan yang besar, bonusnya gede. Lalu kita bisa melakukannya dengan damai sejahtera, dengan bahagia, karena kita sama-sama suksesnya. Oke, nah ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki 3 titik, ya 3 titik. Contohnya ini, satu yang paling mudah, saya selalu anjurkan mitra saya ini di 3 titik. Kalau saya punya 100 member, mungkin 98%-nya 3 titik. Kalaupun belum 3 titik, karena mungkin dia baru berjalan, nanti dia akan susun titik kedua dan titik ketiga. Ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki 3 titik di Ruby, modal Bapak Ibu 10 juta. Tetapi potensi income Bapak Ibu ini ada 3 kantong Bapak Ibu. Ya, 3 kantong income. Lalu ketika Bapak Ibu melakukan, mohon maaf, ini kita lihat dari Ruby bulan pertama Bapak Ibu cari 4 orang. Ya, Bapak Ibu memiliki income ini, oke? Lalu dari 4 orang itu di bulan kedua Bapak Ibu dampingin lakukan hal yang sama, jadi 16. Seperti ini terus ya, berkelipatan terus. Dalam waktu 7 bulan aja ini Bapak Ibu sudah lihat income-nya ya, ratusan juta loh Bapak Ibu. Kalau dalam 7 bulan ini ratusan juta, anggap Bapak Ibu kita ambil terjeleknya lagi. Saya selalu ambil ya, terbaik dan terjelek ya. Terjeleknya ini separuhnya dari ini Bapak Ibu dalam waktu 7 bulan. Separuh dari 400 juta ini Bapak Ibu. Anggap 200 jutaan Bapak Ibu. Dalam waktu 7 bulan. Sudah balik modal belum? 10 juta Bapak Ibu. Ada lebih berapa ratus juta Bapak Ibu. Dahsyat ya. Ini bisnis yang dahsyat Bapak Ibu. Ini mudah banget. Lalu kalau Bapak Ibu misalnya mau bisnis yang lebih aman lagi, ketika sudah join di 3 titik Ruby, kita akan anjurkan untuk mitra kita amankan titik yang atas, yang paling utama itu menjadi diamond. Supaya mitra kita itu mendapatkan potensi income berlipat, lebih besar. Gitu. Dia akan merasakan bahwa ini benar-benar bisnis yang tercepat. Nah, ini ketika Bapak Ibu memiliki 1 diamond dan 2 ruby, nih Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu bulan pertama dapat 4 partner, berarti Bapak Ibu dapat bonus sekian, ya kan? Ada netnya ya, karena kita ada 20% masuk ke redemption ya. Tapi tidak usah takut, redemption itu tidak akan kemana-mana. Bapak Ibu bisa dapatkan produk AFC juga dari redemption. Nah, ini Bapak Ibu hanya dari 4 partner Bapak Ibu. Bapak Ibu kenalkan, cari 4 orang terbaik. Nggak banyak-banyak Bapak Ibu di AFC. Nggak diharuskan 200 orang. 4 orang terbaik Bapak Ibu yang mau sama-sama
bergandengan tangan, komitmen, fokus, semangat untuk merubah hidup dan sukses bersama-sama di AFC. Dari 4 orang ini Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, ya, income-nya ini luar biasa. Begitu juga dengan titik ketiga. Ini belajar tentang titik ini udah luar biasa buat saya Bapak Ibu. Ini dengan 1 bulan 4 orang. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan 4 deh. Yuk kita lihat ke slide selanjutnya. 2 aja Bapak Ibu. Kiri dan kanan. Yuk Bapak Ibu, siapa yang punya 2 orang terbaik? Kiri dan kanan. 2 Bapak Ibu. Ini lihat kekuatan 2 ya Bapak Ibu ya. Di bulan pertama Bapak Ibu hanya punya 2 member Bapak Ibu. Ya, A dan B. Oke, di bulan kedua Bapak Ibu dampingin tuh. Si A dapat 2 orang, si B dapat 2 orang. Ya, melakukan itu terus Bapak Ibu. Kekuatan 2 orang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dari bulan pertama sampai bulan 12. Potensi income Bapak nih, tinggal Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu di diamond, ini loh potensi income Bapak Ibu loh. Bapak Ibu di sapphire, ini loh. 619 juta loh dalam waktu 1 tahun. Lalu ruby yang modalnya berapa Bapak Ibu? 3,3 juta. Dalam waktu 1 tahun bisa jadi 200 jutaan loh Bapak Ibu. Saya bilang lagi yang terjeleknya Bapak Ibu. Ya, yang terjeleknya separohnya deh Bapak Ibu nih. Bapak Ibu join nggak sengaja dah misalnya mau ngetes lah atau mau coba-coba atau bagaimana ya. Ruby 3,3 juta. Selama 1 tahun ini Bapak Ibu punya income 200 jutaan. Anggap terjeleknya Bapak Ibu. Separuhnya 100 juta aja Bapak Ibu. Sudah balik modal yang 3,3. Lalu punya, berarti tiap bulan Bapak Ibu punya apa? Income tambahan. Ini kekuatan 2 orang loh Bapak Ibu. Ini tabel ini sudah diteliti dan sudah terbukti. Ya, saya sudah membuktikan. Dalam waktu 1 tahun saya sudah mendapatkan sekian ratus juta lah. Ada yang sudah sekian miliar lah, gitu kan? Nah, tapi buat saya Bapak Ibu, ini sudah mengubah kehidupan saya. Dan ini bisnis kendaraan bisnis yang tercepat. Tercepat sekali. Jadi Bapak Ibu ini adalah informasi bisnis yang luar biasa. Ya, hanya dengan 2 orang potensi income selama 1 tahun loh. Bapak Ibu mau nggak berjuang selama 1 tahun? Yuk sama-sama. Sama-sama dengan pengundang Bapak Ibu, sama-sama dengan upline Bapak Ibu, dengan leader Bapak Ibu. Kita ada di tim winner. Tiap hari kita ada Zoom, bahkan mohon maaf, dalam waktu sekarang nih, leader-leader kita lagi roadshow ya. Minggu depan, Ko Bobby sudah ada di Jakarta sekarang, tadi telepon saya. Nah, hari Sabtu depan, hari Sabtu, Ko Eka datang ke Jakarta. Kita disupport loh sama leader-leader. Mereka mau loh turun bersama dengan kita, mau bikin kita sukses sama-sama seperti mereka. Bapak Ibu mau nggak sukses? Perjuangannya paling jelek 12 bulan Bapak Ibu. Kita hanya dengan 2 mitra, kita dampingin 2, kita menjadi kebaikan buat 2 mitra kita itu, lalu kita menjadi kebaikan buat 4 mitra kita, lalu kita sama-sama menjadi kebaikan buat 8 mitra kita. Ini loh potensi income-nya. Ketika diamond 1,3, ketika sapphire hampir 700 juta, ruby hampir 300 juta. Jadi buat Reni, ini adalah satu bisnis yang luar biasa. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau orang-orang berkata kesempatan tidak datang 2 kali, pergunakan kesempatan ini dengan baik gitu loh. Dan kesempatan ini apa ya? Harus direspon dengan baik. Jangan sampai nanti ada penyesalan Bapak Ibu. Enggak apa-apa Bapak Ibu, 1 bulan kita merasakan proses. Prosesnya apa? Ditolak. Lalu apa? Dicuekin, apalagi diblok lalu apalagi udah pokoknya saya udah kalau lewat tuh si MLM punya tuh, si MLM punya tuh si AFC tuh, enggak apa-apa Bapak Ibu. Kita mau berjuang 12 bulan. Kalau kita ada di ruby, separuhnya pun ini sudah bisa kita nikmati. Apalagi ini nyata. Jadi buat saya, Bu Reni kok ngomongnya enak ya. Bu Reni nggak pernah ngalamin ya di jalan ke bawah ya. Bapak Ibu, Reni ngalamin. Reni tahu sekelas Ko Eka pun pasti mengalami hal yang sama.
tahu rasanya ditolak, tahu rasanya dicuekin, tahu rasanya dibully, gitu ya. Tapi buat Reni, it's okay, no problem. Aku ada tujuan, aku ada harapan baru bersama dengan AFC. Ini nyata akan menjadi catatan emas dalam hidupku. Gitu ya. Bapak Ibu, ini nyata. Sekarang saya balik tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada bisnis sehebat ini, secepat ini, mau apa tidak? Yuk. Masih ada yang masih setia bersama dengan saya? Pak Pur. Mau. Ya, selamat Pak malam. Pur, mau nggak Pak Pur? Sangat mau. Benar Pak Pur ya? Bisa nggak Ya, Pak Pur? betul. Betul. Bisa nggak Pak Pur? Berjuang untuk bisa, Bu Reni. Bisa. Lalu saya tanya, Berjuang untuk... oke, saya tanya Pak, cocok nggak buat Bapak Pur? Sangat cocok. Yes, ya. Saya selalu seperti itu Bapak Ibu. Karena dalam hidup kita akan melakukan sesuatu itu apa ya? Dengan chemistry kita, dengan hati nurani kita, dengan sama dengan tujuan hidup kita, gitu ya. Betul ya Pak Pur ya? Nah, Bapak Ibu, ini adalah Pak Pur, kalau tidak salah Pak Purwono di Malang ya, Pak? Nasi enggak makan boleh, Bang? Pak Pur, wah menghilang. Boleh apa enggak? Ya, jadi buat saya Bapak Ibu, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bapak Ibu lulusan apa? Oh, saya sarjana, Ci. Saya ini. Saya tidak, AFC tidak minta loh. Ijazah Bapak Ibu, ijazah Reni, tidak. AFC hanya minta mau nggak kamu berkomitmen, berjuang bersama-sama. Perjuangan AFC Indonesia sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya, sekali lagi AFC bukan perusahaan MLM. Dari mana kamu tahu Ren? Satu, AFC perusahaan farmasi di Jepang. Kedua, AFC menjual produknya di banyak negara. Lalu di negara-negara luar itu dijualnya secara retail. Kalau Bapak Ibu ke Singapura nanti coba lihat ya, Watson, Guardian gitu ya. Mereka akan jual secara retail. Hanya ke Indonesia dia punya perjanjian jual secara direct selling. Waktu pertama masuk AFC itu sama jual ke Guardian Bapak Ibu. Akhirnya Pak Ernest memiliki satu pemikiran yang ingin apa? Ingin membantu kita-kita semua Bapak Ibu. Memiliki income tiap bulannya. Jadilah bisnis AFC Indonesia masuk ke Indonesia dengan direct selling. Jadi buat saya, yuk kita sama-sama. Ini bisnis yang nyata. Ya, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sharing kita malam hari ini. Saya buka pertanyaan. Saya akan coba baca chat ya. Saya sudah beberapa kali ajak teman dijawab mahal karena mereka menganggap sama dengan MLM yang lain. Oke, ini masalah yang sering di HO adalah satu, ini MLM sehingga ditolak. Sekarang kita sudah punya ya jawaban bahwa AFC ini berbeda dengan MLM. Cara saya menjawab, saya berharap kita samakan frekuensi kita. Jangan kita berdebat. Cari tahu apa penilaian dia, apa keluhan dia, apa ketidaksukaan dia terhadap MLM. Setelah itu kita baru jelaskan, AFC itu tidak seperti itu, AFC seperti ini, gitu ya. Lalu kalau dibilang mahal, benar Bapak Ibu. Saya akan jawab benar, Ibu Elaine, itu tidak salah. Begitu ketika saya mendengarkan penjelasan produk, saya tahu bahwa tubuh saya membutuhkan produk AFC. Tapi dari mana ya? Harga segitu. Nah, jawabannya, kalau dia memang hanya beli produk, benar mahal. Ajak dia jalankan bisnisnya. Karena ketika menjalankan bisnisnya, kamu tidak perlu beli dengan mahal. Kamu bisa mengkonsumsinya dengan gratis. Bahkan lebih daripada itu, kamu bisa dapat income. Jadi yang tadinya mahal, jadi tidak mahal karena gratis Bapak Ibu. Reni setiap bulan sudah bisa klaim produk 6 jutaan. Ya, saya dapat PNC, dapat Lutensap, dapat Sensesuru, dan dapat Hanamai. Saya selalu ambil 6.110.000 ya. Nah, ketika saya sudah mendapatkan ini gratis, apakah jadi mahal? Tidak, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya itu, saya mendapatkan income puluhan juta.
Dan sekarang saya sudah konsumsi sebulan 7 box secara gratis. Saya bisa bantu kesehatan mama saya, anak saya pribadi gitu ya, suami. Jadi kalau ada orang bilang mahal, ya dengerin dulu. Saya tidak minta kamu beli produk. Karena kalau beli memang mahal. Yuk ada bisnisnya. Kita jalankan bisnisnya, kita dapat konsumsi gratis, bahkan punya income. Gitu ya. Lalu ada pertanyaan, ya Bu Laudea mau banget. Pasti mau Bu. Jangan buang kesempatan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini ya Bapak Ibu. Sungguh, ini testimoni, kalau saya presentasi pakai hati. Saya tidak pernah takut menghadapi orang karena ini yang saya bicarakan adalah yang ada di hati saya, yang saya alami. Perubahan yang Reni terima bersama dengan AFC ini nyata gitu ya. Dan saya berbagi, saya sharing. Saya ada teman yang tertarik, tapi saya sendiri belum tahu persis bagaimana proses bisnisnya ini karena saya anggota baru. Oke, saya berharap dengan Zoom malam hari ini Ibu Rini sudah mulai mendapatkan sedikit ya tentang garis besar bisnisnya. Betul nggak Pak Budi? Tadi yang Reni jelaskan kurang lebih garis besar bisnisnya sudah jelas ya Pak Budi? Ya, jadi Ibu Rini anggota baru, nanti boleh hubungi upline-nya, bisa minta diajarin ya sama upline atau oleh leader atau oleh timnya, atau Ibu Rini juga bisa rajin belajar sendiri. Dari mana Ibu Rini? Satu, ikut Zoom. Ya, ikut Zoom. Tiap hari ada Zoom, pembicaranya berbeda-beda. Ada Reni, ada Pak Yusak, ada Bu Lina, ada Ko Bobi, ada Ci Melani gitu ya. Bahkan ada yang lainnya. Siap. Lalu ya Bu Rini, lalu ada rekaman Bu Rini. Ya, Bu Rini boleh buka di YouTube Winner of Samurai. Nah, itu banyak rekaman sekali. Jujur Bu Rini, Bapak Ibu, Reni ini murni asli tidak punya background tentang bisnis jaringan. Ya, Reni ini murni asli penjual donat. Ya, saya bikin donat. Jadi yang saya tahu hanya tepung dan ragi dan telur. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika Reni mau bertemu orang, Reni harus yakin sama diri Reni sendiri. Yakinnya apa yang Reni tadi bilang 2? Yakin belajarin produknya. Dari mana? Reni baca-baca aja Bapak Ibu. Oh, udah dah produk pokoknya ngomong ada paten manfaat. Paten manfaat tuh apa sih? Begini. Oh, sama seperti paracetamol. Paracetamol kalau dikasih orang demamnya turun, panasnya turun. Nah, artinya dia punya paten manfaat. Sehingga produk obat-obat yang lain ada kandungan paracetamol di dalamnya. Udah, jadi Reni bayangin seperti itu. Lalu kedua, kita memang harus paham tentang bisnisnya Bapak Ibu. Bisnisnya simple, hanya ruby, sapphire, diamond. Gitu ya. Nanti belajar, saya waktu dengar dari Ko Bobi 1 kali Bapak Ibu, tapi Reni belajar di rumah pakai papan tulis ya. Reni tulis, oh salah, hapus. Karena kalau pakai kertas HVS kebuang kan. Jadi saya pakai papan tulis, saya hapus, saya belajar, saya rekam. Jadi kalau di grup ada, mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah mendapatkan rekaman Reni selama 3 menit, itu adalah pertama kali Reni belajar di papan tulis. Ya, jadi apa itu fungsinya 3 titik ya Bapak Ibu, nanti ada lagi strategi percepatan income 3 titik, cari tahu sama upline dan leader. Lalu penempatan titik ya, itu membuat bisnis Bapak Ibu kokoh dan cepat majunya ya. Karena apa? Waktu Bapak Ibu memiliki 3 titik atas, kiri dan kanan, itu buat Reni langkah pertama adalah fokus untuk titik paling atas, paling utama. Titik kedua dan ketiga abaikan dulu ya. Sampai kapan Bu Reni? Sampai nanti Bapak Ibu sudah memiliki tim yang kuat di kiri luar dan di kanan luar, yang bisa mandiri, yang sudah menghasilkan beberapa leader sehingga bisa membantu Bapak Ibu untuk membina tim. Ya, karena kan kalau belum ada leader-leader di bawah Bapak Ibu pasti bakal lari sono lari sini nih. Nanti Reni diteng-teng gitu ya sama Pak Budi. Nanti Reni diteng-teng sama Ibu Misna gitu kan. Saya nggak bisa jelasin bisnisnya, Ren sini Ren gitu kan. Pak Budi hari Selasa, Bu Misna hari Selasa bentrok. Saya terima Pak Budi, Bu Misna kecewa. Pasti akan lari seperti itu. Jadi sampai kapan? Sampai di tim kiri luar, di kanan luar Bapak Ibu ada leader-leader yang bisa membantu Bapak Ibu membina tim ini. Oke, biasanya kalau leader-leader bilang
samurai ke atas gitu ya. Bapak Ibu mau ronin udah mau mecahin kedua ketiga juga nggak apa-apa buat Reni ya. Nanti setelah ini sudah mandiri, sudah nggak perlu gayeng-gayeng Reni gitu ya, sudah mandiri, sudah ada leader-leader yang bisa membina gitu ya. Baru Bapak Ibu bisa olah titik kedua atau titik ketiga. Itu pun membuat Bapak Ibu fokus kepada tim yang akan Bapak Ibu bantu. Karena kita kerja tim loh Bapak Ibu, di sini kebaikan. Asli kebaikan, kita kerja tim, kita jadi membantu gitu loh, saling membantu. Nah begitu Bapak Ibu sudah ada leader, oh di kiri sudah ada nih 2 leader seperti saya ya, ada Yanti Lobo, ada Lia gitu kan ya. Lalu saya di sana ada Bu Siska, ada siapa? Saya udah dibantu sama mereka. Yanti Lobo udah bisa. Bu Yanti Lobo sudah bisa bina timnya sendiri. Bu Lia udah bisa mentorin timnya sendiri. Jadi nggak perlu teng Reni, hanya sesekali saja Ren pembicara yuk di Zoom private. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu Misna, ya yang penting ngerti sistem bisnisnya ya Bu. Jadi ya betul. Bapak Ibu ketika maaf saya coba bicara. Bu Misna, saya ngajak Ibu Misna berbisnis ya. Tetapi waktu Ibu Misna tanya sama Reni, bisnisnya bisnis apa Ren? Itu pokoknya ada dah, ntar dijelasin deh sama upline gue deh, pokoknya gini-gini gitu kan. Terus bisnisnya jalaninnya gimana? Kayaknya sih gini nih, kayaknya begini. Nah, ketika kita nggak yakin dan tidak menguasainya, kira-kira Ibu Misna bakal percaya nggak sama Reni? Ya. Ragu-ragu, dia bilang, nih orang ngajakin bisnis, tapi gue tanya bisnisnya apa aja nggak ngerti, gue tanya produknya aja nggak ngerti, gimana nih nanti sama gue? Jadi buat saya Bapak Ibu, hal yang baku, kembali lagi, ini adalah bisnis kita adalah ownernya, Pak Budi ini adalah bisnis Pak Budi. Jadi sukses atau tidaknya, Pak Budi yang pegang kendali, gitu ya. Bagaimana cara pegang kendalinya? Ya, kita belajar Pak Budi. Misalnya kalau Reni menguasai produk 80%, lalu Pak Budi 50%. Salah nggak? Tidak Pak Budi. Tidak Bapak Ibu. Ya, karena nanti kita bertemu di lapangan, kita sering bertemu orang, lama-lama akan terasah sendiri, betul nggak Bapak Ibu? Akan nambah. Ilmunya akan nambah. Sekarang contoh begini, saya tidak memiliki background dengan medis ya, dunia medis ya. Tetapi ketika saya berhubungan dengan orang, saya memiliki testimoni tentang produk, saya jadi pintar loh Bapak Ibu. Minimal saya tahu gitu loh tentang pencernaan, tentang kalau sakit diabetes bagaimana, saya jadi tahu. Oh kalau ini begini. Jadi itu akan nanti mendapatkan pelajaran ketika kita bertemu dengan orang-orang gitu ya. Kita ditolak sekali. Ditolak 2 kali, ditolak 3 kali, kita udah beda loh Bapak Ibu menghadapinya. Ditolak pertama kita udah gemeter-gemeter. Ditolak kedua, bisa dah senyum-senyum sedikit. Ditolak ketiga, GP, bahasanya gitu kan. Kamu gak mau sukses sama aku, it's okay, aku cari partner bisnis kok. Bukan tarik-tarik orang untuk jadi member doang. Tidak, kita cari partner bisnis yang mau sukses sama-sama ya. Sukses bukan karena upline, downline, tapi ya, setuju ya sama Reni ya. Jangan nanti gini, Pak Budi nih, bilang misalnya Pak Budi downline Reni ya, Bu Reni sih nggak support saya begini gitu kan, saya ajak Bu Reni table talk nggak pernah mau, bahkan saya mau ajakin ini, saya kemarin ditolak ini. Enggak Bapak Ibu, keberhasilan itu bukan karena upline atau downline atau kok Reni nggak samurai ya, Pak Budi cepetan dong lu closing dong. Enggak Bapak Ibu, kita semua ini ada di tanggung jawabnya, ada di kita. Bagaimana caranya? Saya sama belajar, Reni belajar. Reni orang yang tidak tahu teknologi ya, bahkan sampai hari ini Reni masih satu-satunya leader yang presentasi kalau di Zoom pakai papan tulis, karena nggak bisa tuh tulis-tulis yang pakai laptop begitu, iPad gitu ya. Jadi it's okay, inilah kemampuan Reni, inilah gaya Reni. Tapi Reni pede, Reni yakin bahwa dengan papan tulis pun orang yang akan Reni jelaskan bisa nangkep gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya benar sekali Bu Misna, ini bisnis kita owner, kita pemilik bisnis ini ya. Jadi investasi. Nah kalau Reni bilang nih investasi Bapak Ibu. Investasinya seberapa banyak waktu yang Ibu Ana berikan untuk bisnisnya di AFC ya kan? Nah itu akan mempengaruhi, contoh mohon maaf. Mungkin Reni bisa
Toreda dalam waktu 1 bulan, karena Reni dari pagi sampai malam misalnya ya. Lalu misalnya Bu Ana harus Toreda dalam waktu 3 bulan, karena mengerjakannya pulang kerja, misalnya jam 4 sampai malam. Karena kan investasi waktunya berbeda. Tetapi apakah terus itu jadi takaran sukses dan gagal? Tidak Bapak Ibu. Kita semua memiliki kapasitas yang sama-sama ya. Yang penting kita tetap upgrade diri kita, product knowledge nomor 1, bisnis nomor 1 gitu kan. Dah, buat saya di AFC cuman product knowledge bisnis. HO, handling objection, itu nanti ketika kita bertemu di luar itu kita akan mendapatkannya dengan sendirinya loh Bapak Ibu. Ya. Lalu apalagi Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan? Yuk. Ini ada Steve. Steve ini Bapak apa bro nih? Fotonya sih bro nih kayaknya nih ganteng. Yuk, ada yang mau nanya lagi enggak? Cepet ya, Zoom Reni kali ini cepet sekali ya. Karena Reni memang hanya membahas tentang konsep bisnisnya saja Bapak Ibu. Ini bisnis yang cepat, nyata. Jangan sia-siakan. Karena penyesalan itu di belakang. Gitu ya. Yuk kita sama-sama bahwa AFC ini layaklah untuk diperjuangkan, dapat diandalkan. Dan ini bisnis yang buat saya paling utama 3 hal itu. Ini mudah dilakukan, ini duitnya besar, ini kebaikan. Enough. Berbeda dengan MLM yang lain. Saya tidak pernah merasa bahwa ketika Reni bekerja, artinya yang di atas kaya, artinya yang di atas senang. Tidak Bapak Ibu. Kita punya bukti. Ko Budi Darwin orang yang ke-9.000. Member yang ke-9.000 di AFC. Tetapi Ko Budi Darwin adalah orang yang pertama meraih ranking Lusido. Keberhasilannya gitu ya. Jadi berhasil atau tidaknya? Saya. Tinggal apa? Ya saya tinggal ikutin duplikasi. Apa yang Ko Bobi jelaskan. Ini adalah materi yang kemarin Ko Bobi jelaskan. Ya, dan saya bertanya besar Bapak Ibu, kenapa slide pertamanya MLM? Ada nggak Bapak Ibu yang bertanya? Kenapa Ko Bobi kasih slide pertamanya itu MLM? Orang pada takut MLM. Kenapa nggak ditaruh di terakhir tuh yang MLM? Supaya orang nggak bayangannya MLM. Enggak Bapak Ibu. Saya dapatin kita itu menyamakan persepsi atau frekuensi ya. Frekuensi dia dulu. Kita gali need-nya. Kebutuhannya dia apa? Apa yang dia rasakan tentang MLM, lukanya apa, kesedihannya apa gitu kan, sehingga dia sedang membutuhkan apa nih gitu. Nah setelah itu baru kita jelaskan bahwa AFC ini berbeda loh dengan itu gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak saya tutup. Yuk. Ada nggak yang mau ditanya Bapak Ibu? Pada menung-menung baik ya. Ibu Eka, apa kabar Bu Eka? Baik Bu Reni, sudah jelas, alhamdulillah. Ya, itu Makasih, ya Bapak Bu Ibu Reni. ya. Terima kasih Ya. mereka udah join. Ibu Rini dekat sama upline-nya atau leadernya, terus duplikasi ya, terus belajar. Ini hal yang mudah. Lalu ini ada Steve, malam Cereni, tolong sharing cara mengajak atau mengundang orang untuk presentasi. Wah ini gampang sekali Steve ya. Kalau saya ingat sekali waktu itu saya kejar Dubai. Saya kejar tiket Dubai Bapak Ibu ya. Saya pengen banget ngejar tiket Dubai. Bahkan di grup tuh saya diledekin sampai ada rekaman tuh. Ini ontareni gitu kan ya. Belum masuk kandang, saya pingin kejar Dubai, saya buka Facebook saya Bapak Ibu. Saya buka Facebook saya lihat teman saya banyak Bapak Ibu di situ. Ya, banyak Bapak Ibu. Lalu saya pikir gini, saya teks 50 orang. 10%-nya, 5 orang join, saya dapat Dubai nih. Saya bilang gitu kan. Oke. Lalu saya teks Bapak Ibu. Isinya apa Bapak Ibu? Saya cuma ngomong begini. Misalnya Pak Budi ya. Halo Pak Budi, selamat siang. Gimana kabar gitu. Pak Budi, Reni ada informasi baik loh dan bisnis bagus. Ada waktu besok jam 5 sore kita ketemuan, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu kan. Sekedar informasi, mungkin ini jadi kabar baik juga buat Bapak atau mungkin buat orang lain yang Bapak kenal. Lalu dari 50 itu
Ada yang jawab Bapak Ibu ya. Dan benar Bapak Ibu dijawab dan saya dapatin salah satu jenderal saya Bu Yanti Lobo itu dari Facebook. Lalu setelah itu jadi buat saya waktu mengundang itu sih memang tergantung kedekatan kita ya Bapak Ibu ya. Contohnya gini, kalau saya sama Pak Budi teman tapi sudah lama nggak pernah ketemu, itu akan berbeda dengan saya dengan Pak Budi yang masih berhubungan baik gitu ya. Itu beda bicaranya. Jadi kalau saya hubungannya dekat gitu ya Steve ya, saya akan ngomong begini dengan gampang gitu loh. Steve, ada informasi bagus nih. Ikut yuk sama gue gitu kan ya. Ikut yuk sama gue. Apaan sih? Udah deh, pokoknya ini informasi bagus. Ini bisnis. Bisnis deh, pokoknya cuan deh. Lu mau duit nggak? Gitu kan. Pokoknya lu dengerin. Kalau 15 menit lu dengerin di presentasi ini atau di pembicaraan ini lu nggak cocok atau lu nggak suka, gua antar lu pulang. Gitu kan. Tapi kalau sampai lu cocok 15 menit, lu terusin sampai 30 menit. 30 menit lu bosen, lu nggak suka, nggak cocok sama lu, gua antar lu pulang. Pokoknya kapanpun lu nggak cocok, lu ngomong deh, gua antar lu pulang. Makanan nggak apa-apa, gua yang bayar. Jadi saya selalu begitu, kalau deket ya. Tetapi kalau tidak deket, ya seperti itu, saya akan formal. Steve, apa kabar? Lagi ngapain nih? Gimana keadaan? Gitu kan? Saya tanya dulu kan. Bisnis kerjanya apa nih? Kerjanya apa? Gimana? Bisnis lu? Income lu tiap bulan gimana? Nah, kalau dia mulai curhat-curhat, iya nih gue lagi bisnis sepi nih gini-gini. Nih gue ada bisnis bagus, yuk datang yuk, dengerin yuk, gini-gini gitu. Kalau dia belum mau ketemuan, kita akan bilang, atau kita bikin Zoom yuk, bertiga aja. Jangan dibawa ke Zoom besar dulu ya Bapak Ibu ya, saran Reni ya. Kalau ada orang yang belum tertarik atau belum apa buat Reni sih, mohon maaf ini, kalau saya melakukan di tim saya lebih baik private dulu. Setelah private, kan di private itu kan kita touch ya, touch personal ya. Dia mau tanya, kita jawab, kita bisa korek informasi dia. Misalnya, hai Steve, di mana nih? Kamu lagi ada di mana sekarang? Di Jawa misalnya gitu kan. Ngapain di sana? Biasa, nyari duit gini-gini. Gimana income-nya tiap bulannya begini-gini. Itu kan di Zoom private kita bisa lakukan itu. Touch personal. Tapi kalau kita langsung bawa ke Zoom yang, maaf ya, winner team, nanti dia cuma dengerin begini aja. Lama-lama dia bosan Bapak Ibu. Jadi lebih baik minta upline bikin Zoom private dulu. Setelah dia udah bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan gitu kan, dia merasa tidak sungkan, terus kita bisa korek-korek informasi dia, apa yang dia sedang lagi butuhkan. Iya, papa sakit, misalnya gitu kan. Oh, papa sakit, udah lama, udah. Mau sekarang malah di tempat tidur aja tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, artinya dia butuh produk. Ini loh, ada produk dari Jepang bagus, testimoninya juga banyak. Mau nggak coba, mau nggak dengerin atau cari tahu tentang produknya. Baru kita bisa bawa ke Zoom yang entah LOP pusat, entah winner. Jadi buat Reni, Steve, dilihat kedekatannya kita dengan orang itu. Kalau kita dekat, kita bisa ngomong seperti yang Reni tadi ngomong gitu. Yuk 15 menit deh, kalau 15 menit lu nggak suka, lu ngomong. Gua antar lu pulang sampai rumah. Tapi kalau 15 menit lu suka, dengerin sampai 30 menit. 30 menit ternyata lu nggak suka, ngomong sama gue. Gue anterin lu pulang, gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah 30 menit duduk, itu pasti dia akan terus. Nah, kalau memang tidak ketemu table talk, pakai Zoom private dulu. Saya lebih sarankan pakai Zoom private supaya bisa touch personal. Setelah itu, yuk kita dengerin Zoom winner. Karena kalau belum tahu tentang AFC, apalagi yang nggak pernah dikasih tahu ya ini tentang apa, gitu kan langsung dibawa ke Zoom Kobobi gitu, nanti dia ya kita ngedengerin ngerti ya kan. Nah, dia yang nggak ngerti kan apaan sih nih ngomongin direct sponsor, ngomongin pass up, ngomongin apa gitu. Ya kira dia bete, gue anggap gue left Zoom aja. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ini pendapat saya. Tapi kalau ada yang lain nggak apa-apa. Yuk, ada yang mau ditanyakan lagi? Steve udah berapa lama bergabung di AFC, Steve? Boleh diketik. Lalu ada Bu Nunung. Bu Nunung dari mana nih? Ya, 6 menitan lagi ya, kita pamit ya. Thanks, Cereni. Ya, sama-sama, Steve. Boleh diketik nggak, Steve? Steve udah berapa lama di AFC? Terus, aku nggak tahu Bapak Steve, tapi fotonya sih anak muda nih.
biasanya memang ada hambatan pertama itu cara mengundang. Terus orang udah taunya MLM ya gitu kan, udah langsung pada kabur. Sudah sebulan lebih cuma ya itu kendala di mengundang. Oke. Saran Reni, Steve, upgrade product knowledge, upgrade bisnis. Dah itu 2. Nanti begitu mengundang bahasanya kan nggak perlu orang lain yang bicara. Kita yang bicara pun bisa. Jadi Steve bisa ngomong gini, bro, gue ada informasi. Sini deh, lu dengerin deh. Kan Steve bisa coret-coret. Jadi nggak perlu mengkhususkan diri dia bertemu dengan siapa gitu loh. Atau kalau misalnya Steve mau bertemu dengan upline, tinggal bisa undang, besok ikut gue yuk. Kemana? Ke sana nah, ke Coffee Bean misalnya gitu kan. Ngapain? Ini gue lagi belajar satu bisnis. Ya masih belajar sih, yuk lu ikut yuk, denger-denger, kita belajar sama-sama gitu. Lu temenin gue lah sebagai sahabat, lu temenin gue sebagai temen gitu. Jadi itu beda-beda sih cara mengundang ya Steve ya. Jadi gue juga lagi belajar, gue mau ketemu orang nih buat belajar kita sama-sama lah belajar, siapa tahu lu juga nanti tertarik atau jangan-jangan lu malah lebih cocok nih sama bisnis ini. Jadi seperti itu sih ya. Upgrade lah minimal produk dan bisnis. Produk kita gampang kok, cuman Utsukushi sama Subarashi ya. Paten manfaatnya jelas, regenerasi sel, perbaikan pembuluh darah, anti hipertensi, dan anti pengentalan darah. Nah ini Subarashi ini berbicara tentang regenerasi sel dan pembuluh darah gitu ya. Tapi kalau Utsukushi ini ada paten manfaatnya meningkatkan NK sel ya, lalu meningkatkan imunitas tubuh dan terapi hepatitis C. Ini berbicara ke usus atau ke pencernaan. Nah, karena dia mengandung probiotik yang sangat tinggi, maka ada bonusnya nih biasanya dengan kecantikan, jerawat, kulit jadi glowing gitu ya. Biasanya wanita-wanita yang menyukai itu. Nah, ini ya produknya kita 2 ini ya. Utsukushi dan Subarashi ya. Nah, ini saya juga pakai nih. Sensei suruh ya. Bagus-bagus. Terus ada lagi yang mau ditanya nggak nih? Siapa nih? Pak Atwi. Ini Pak Atwi yang di Magelang bukan? Pak Atwi? Ya, kok nggak dibuka? Tante Alis? Yuk, 3 menit lagi nih. Bapak Ibu, jika diizinkan, Reni hanya ingin titip satu pesan. Ini bisnis nyata, Bapak Ibu. Ini bisnis nyata, ini bisnis terbukti, ini bisnis layak untuk Bapak Ibu perjuangkan. Berjuanglah 1 tahun. Berjuanglah dengan semangat, dengan komitmen, dengan fokus 1 tahun Bapak Ibu akan melihat hasilnya, akan mengubah gitu loh keadaan. Ya, dan jangan sampai ketinggalan gitu. Buat Bapak Ibu yang sudah lebih dulu join, terus baru sekarang bergerak, tidak ada kata terlambat. Ayo, AFC baru 3 tahun Bapak Ibu. AFC baru 3 tahun. Ya, baru sekitar 800.000 member. Kalau satu orang punya titik 3 itu sekitar 250-an member. Nah, kalau penduduk Indonesia itu 200 jutaan, baru 1% loh Bapak Ibu. Dan kemarin lihat ya testimoni dari grup-grup leader bahwa mereka lagi masuk ke Malang, lagi masuk ke daerah-daerah, banyak yang belum tahu tentang AFC. Ayo pasti carilah orang terbaik. Dari siapa itu? Entah itu saudara kita, entah sepupu kita, entah ponakan kita, entah sahabat kita. Bahasanya kita ngomong sama sahabat, lu kan sahabat gua. Lu teman deket gua. Yuk lu support lah untuk gua maju. Gua mau bisnis nih di AFC, lu support gua lah. Setelah itu kita sama-sama support supaya kita sukses sama-sama. Jadi kalau ngajak sih memang beda-beda ya. Ada lagi yang mau bicara? Ini Pak Atwi buka dong. Ini Pak Atwi Magelang bukan ya? Pak Atwi membernya Bu Gendis bukan ya? Saya pernah ketemu Pak Atwi nih di Tangerang nih. Bu Sherly, semangat ya. Udah nih? Nah, ini ada Niko SDA. Oh, SDA tadi ya Sidoarjo ya. Saya kira satu keluarga nih, Pak Budi, Pak Niko. Pak Tarya, semangat ya Pak Tarya ya. Besok pagi. Iya, Cik. Malam, Cik. Iya.
Besok pagi konnichiwa ya Pak Kita Tarya. belajar. Amin. Udah saya proses tadi. Iya. Lalu siapa lagi? Sudahkah? Ya, kalau sudah, saya tutup ya Zoom malam hari ini ya. Kita mau Yo, semangat. makasih banyak sih. Sama-sama, kita mau Malam. semangat ya Bapak Ibu ya. Ini bisnis Oke. 3 Malam, hal terima yang kasih. mudah dilakukan. Halo Pak Pur. Semangat Halo, ya Bu. selamat malam. Terima Terima kasih. kasih. Malang Pak Pur, aku siap ke Malang. Ini bisnis mudah Iya. dilakukan, ini bisnis duitnya banyak, ini bisnis kebaikan. Ya, salam sukses buat kita semua. Mas Amrul, Bro Steve, halo Ibu Misna, semua ya, Tuhan berkati kenal ya. semua. Iya, Bu Dadah. Reni. Kenal Yuk. semua. Thank you, Cik Reni. Terima kasih Cik Reni. Sukses selalu Cik. Thank you Bu Reni. Thank you Bu Reni. Sukses selalu.